Gara-gara sepak bola sekolah, Ivan dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan, bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu, diturunkan dari generasi ke generasi tanpa harus tahu alasan. Siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala, sulit dipadamkan, apalagi apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya kita sudah menyaksikan beberapa contoh nih pertengkaran antar siswa, di mana penyebabnya adalah karena pertandingan sepak bola yang mana salah satu siswa dari sekolah A tidak terima dengan hasil pertandingan tersebut, dan akhirnya kekerasanlah solusi agar kedua pihak sama-sama puas, sehingga konflik itu pun menjadi berkepanjangan dan sulit untuk berdamai kembali. Penyelesaian masalah dengan kekerasan merupakan hal yang harus dihindari apabila mengalami konflik atau permasalahan. Maka dari itu, video kali ini kita akan membahas tentang resolusi konflik. Tetapi, sebelum kita membahas tentang resolusi konflik, kita harus mengetahui apa sih konflik itu. Konflik adalah usaha atau perjuangan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan status, kekuasaan, dan lain sebagainya, yang mana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta membuat tunduk saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Konflik dapat terjadi dan pasti akan terjadi pada siapapun. Konflik dapat terjadi antara dua orang atau lebih dalam organisasi formal ataupun informal. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab konflik. Tahukah kamu, konflik tidak akan terjadi apabila tidak ada penyebab sebelumnya. Dan salah satu faktor penyebab konflik yaitu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek ekonomi, sosial, dan kekuasaan. Adapun penyebab konflik ini diantaranya adalah yang pertama, adanya perbedaan setiap individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Yang keempat, perubahan-perubahan. Yang kelima, asumsi mengenai konflik. Keenam, persepsi mengenai penyebab konflik. Yang ketujuh, ekspektasi atau reaksi lawan konfliknya. Yang kedelapan, pola komunikasi dalam interaksi konflik. Yang kesembilan, kekuasaan yang dimiliki. 10, pengalaman menghadapi situasi konflik. Yang ke-11, sumber yang dimiliki. Yang ke-12, jenis kelamin. 13, kecerdasan emosional. Yang ke-14, kepribadian. Yang ke-15, situasi konflik dan posisi dalam konflik. Yang terakhir, keterampilan berkomunikasi. Dari beberapa faktor penyebab konflik yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dari itu pentingnya kita tahu tentang apa resolusi konflik supaya terhindar dalam melakukan kekerasan apabila sedang atau mengalami konflik. Resolusi konflik dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution. Weisman dan Weisman mendefinisikan resolusi konflik sebagai pemecahan masalah, sedangkan Fisher menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik dan membentuk hubungan baru yang berkelanjutan dengan kelompok yang mengalami konflik atau perseteruan. Nah, setelah kita tahu apa itu resolusi konflik, maka yang harus kita tahu selanjutnya adalah strategi dalam pengelolaan konflik, sehingga kita tahu tindakan apa yang harus dilakukan apabila kita mengalami konflik. Hendyat Sutopo telah mengumpulkan sejumlah strategi mengelola konflik yang efektif yang bisa dijadikan pilihan, yakni diantaranya ada kolaboratif, kompromi, penghindaran diri, penyesuaian diri, dan negosiasi.
Selanjutnya mari kita bahas satu persatu strategi dalam pengelolaan konflik. Yang pertama ada kolaborasi. Strategi ini biasanya digunakan pada situasi yang memungkinkan kedua pihak peduli untuk saling berkompromi. Maka pemecahan konflik strategi ini sebagai pemecahan yang sangat efektif. Di sini mereka bisa saling mendukung dengan saling memberikan potensi-potensi yang dimiliki. Kedua pihak memperlihatkan keterbukaan dan berusaha menerima masukan dari berbagai pihak. Selanjutnya yang kedua ada kompromi. Hal ini seperti terjadi tawar-menawar yang mengarah pada keuntungan kedua belah pihak. Di tengah situasi seperti itu, beberapa pihak yang tidak terlibat dalam konflik melihat bahwa konflik yang muncul tidak lebih penting daripada tujuan yang ingin dicapai. Proses kompromi yang akan diterapkan sangat sulit untuk menyenangkan kedua belah pihak, sehingga terdapat kemungkinan adanya pengorbanan dari salah satu atau kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada penghindaran diri. Strategi ini menganggap konflik seperti tidak ada atau tidak tampak walaupun sebenarnya masalah itu ada. Masalah dianggap tidak penting. Mereka saling menjauh dan menjaga jarak apabila saling bertemu. Kemudian ada penyesuaian diri. Strategi ini dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya lemah, sehingga cara terbaik adalah mengikuti kehendak lawan. Pendekatan ini mengutamakan hubungan yang terjaga daripada tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir ada negosiasi. Strategi negosiasi ini dilakukan jika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki posisi yang sama-sama kuat. Masing-masing memiliki solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, strategi negosiasi tidak selalu berujung menang-menang, tapi juga menang kalah. Dari pembahasan dari 5 strategi tadi, pastinya setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik ini ada dengan cara positif dan negatif. Sikap dalam menghadapi konflik ini juga sangat penting dalam penyelesaian konflik. Sikap ini memiliki 2 jenis konflik, yaitu dengan cara kompetitif dan dengan cara kolaboratif. Pendekatan kompetitif merupakan pendekatan menang kalah. Maksud dari pendekatan kompetitif ini adalah pihak berusaha untuk menang dan mengalahkan yang lain. Pendekatan kompetitif ini bertujuan untuk mencapai tujuan sepihak dengan cara apapun. Sedangkan pendekatan kolaboratif adalah pendekatan menang-menang. Salah satu sikap positif dalam mengelola konflik yang paling efektif dari 5 strategi yang sudah disebutkan tadi, yaitu sikap kolaboratif. Kolaboratif adalah pendekatan menang-menang. Maksud pendekatan kolaboratif ini adalah mencapai tujuan yang saling disepakati dengan tetap menjaga hubungan yang baik antar personal. Dan orang yang menangani konflik dengan cara kolaboratif ini mencoba untuk mengadakan pertukaran informasi, melihat semua perbedaan yang ada, dan mencari permasalahan yang dapat disepakati oleh semua pihak. Dan cara ini merupakan paling efektif untuk persoalan kompleks. Jadi, dari penjelasan tersebut, strategi atau pendekatan yang paling efektif yang dilakukan dalam pengelolaan konflik ini adalah menggunakan kolaboratif. Karena pendekatan kolaboratif ini, unsur tercapainya tujuan dan unsur hubungan sosial juga tetap terjaga dengan baik. Kita beranjak pada bagian akhir video kali ini. Kesimpulannya adalah apabila konflik selalu diselesaikan dengan kekerasan, maka akibat yang terjadi adalah kekacauan, sehingga manusia menjadi tidak aturan dan rasa sakit yang diderita mungkin masih ada bagi sebagian orang. Kemudian kehilangan kesempatan maksudnya adalah manusia yang biasanya melakukan rutinitas sehari-hari, mencari nafkah untuk kehidupannya menjadi hilang karena ada kekerasan yang terjadi. Dengan begitu, kita harus meningkatkan sikap positif untuk menyelesaikan konflik, seperti berdamai, saling memaafkan, dan diselesaikan dengan baik-baik. Dengan begitu, hubungan antar manusia yang berkonflik ini menjadi nyaman, hubungan tetap baik, dan suasana pun menjadi harmonis.
Sekian video kali ini, semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.